Kenal aja deh, udah aja, udahan gitu kan. Gitu ya Om ya. Iya. Gitu nggak sih Om? Tapi ya kalau memang masih bisa diperbaiki, ya sebaiknya bertahan. Iya. Muti. Seharusnya bertahan. Seharusnya. Jadi ngitung nih. Apa Om? Tadi tuh ada saya pikiran juga ini. Dalam perjalanan juga saya tadi perjalanan menuju ke radioku, Muti. Iya, kenapa? Berpikir ini ban saya nih kayaknya harus dikasih angin. Iya. Karena bukan bocor kan? Iya. Kempes gitu, berarti angin. tambahin angin. Terus mikir hari ini temanya begitu. Apa itu? Kempes bocor? Iya. Enggak. Tambah angin. Kita ini rumah tangga itu kan ada proses tujuan. Iya, tujuan. Kalau memang itu ada sesuatu di jalanan kan berarti harus diberesin. Terus kita lanjutkan kendala-kendalanya. Kekurangan betul, sesuatu. Nah itu kan harus diberesin dan kita melanjutkan. Betul. Jangan sampai berhenti meninggalkan motor itu kan sayang. Atau balik lagi malahan, iya kan? Jadi tujuannya kan nanti nggak kena, Muti. Iya, baik. Dan saat menemui kendala, jangan berpikir, jangan hitung tangan ya Om ya. Iya. Terus enggak. Hitung kancing lagi. Terus enggak. Jadinya enggak gitu kan ya. Baik. Tema pagi hari ini di Rumahku Syurgaku ada satu tema menarik Om Riyad ya. Saat cinta tak lagi sejalan, bertahan atau berpisah, atau bubar. Iya, baik, bersama abang kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Muti dan Om Riyad. Ya, Abang. Subhanallah. Sehat Abang, ceria. Alhamdulillah. Subhanallah. Berkat doa teman-teman, sahabat, Mbak Muti, Om Riyad. Amin, subhan. Saling mendoakan, Bang. Amin. Iya, sudah nampak notesnya banyak banget memangnya, Bang ya. Bukan contekan kan, Bang? Iya. Apa emang selalu ada contekan, Bang? Ya, harus ada dasarnya. Iya. Harus ada dasar. Jadi menentukan sesuatu tanpa dasar, waduh itu bahaya sekali. Baik, dalam pernikahan juga mesti harus ada dasarnya Bang ya. Betul. Ada keilmuannya dan ketika pernikahan itu dirundung masalah, komitmen bersama bisa berubah jadi dilema. Dan benarkah perceraian menjadi solusinya? Karena tadi nikahnya itu atas dasar apa? Ditanyain ya Bang ya. Iya. Ya sekedar apa namanya? Ya membangun cinta dari awalnya itu kan apakah dijodohin, apa nyari sendiri, kalau nyari sendiri dapatnya di mana, kan begitu Bang ya. Dan dasarnya cinta saja nggak cukup dalam pernikahan ya Bang ya. Kemarin kita sudah bahas harus ada ilmu, harus ada solidaritas dan yang lain-lainnya. Nah, dan sekarang niatan dari awalnya Muti untuk membangun rumah tangga itu komitmen seperti apa? Oh gitu ya. Nanti tanya sama aku. Baiklah Bang, Om Riyad pagi hari ini sambil menunggu Buya kita ya. Buya belum hadir studio radioku. Kita bersama Bang Hak terlebih dahulu. Saat cinta tak lagi sejalan Bang, berpisah atau bertahan? Silakan. Iya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina syafiina karimina wa bakhrina maulana Muhammad. Allahumma sholli wa barik ala sahbi. Alhamdulillah, semoga hari ini Allah berikan kepada kita keberkahan. Di pagi hari ini Allah berikan banyak kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pandai dan mengerti. Dengan semakin sering kita mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat, bertambah wawasan. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada guru kita Buya. Iya, alhamdulillah sudah hadir. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Buya. Masya Allah, barakallah Buya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, perjalanan lancar Buya dari rumah ke studio. Alhamdulillah. Lancar ngebutnya. Ngebut ya Buya ya. Baik Buya, kita belajar bersama lagi bareng Bang Hak dan juga Buya pasti. Temanya saat cinta tak lagi sejalan, bertahan atau berpisah. Buya. Baik, kita abang dulu ya Buya ya. Ya, silakan Bang lanjut. Nah, sementara Allah sudah menjelaskan kepada kita bahwa pertemunya dua insan ini adalah untuk wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, di antara keduanya terbangun cinta dan kasih sayang. Tetapi makna wa ja'ala bainakum ini dijadikan di antara keduanya bertemu itu kemungkinan terjadi perbedaan pendapat, pandangan. Menyatukan sesuatu yang berbeda itu memang butuh waktu. Kadang-kadang cinta tidak cukup hanya sebagai modal utama di dalam pernikahan. Sebagai dasar. Iya, dibutuhkan banyak keilmuan. Sebab seseorang di dalam mengarungi bahtera rumah tangga harus memiliki wawasan-wawasan yang akan bermanfaat ketika dia menghadapi masalah-masalah di dalam rumah tangga. Tanpa keilmuan dan wawasan bisa jadi rusak
Karena di dalam rumah tangga tidak akan selamanya senang, tidak akan selamanya berbahagia, tidak akan selamanya mulus sebagaimana prasangka ketika sebelum menikah. Awal ya Bang. Iya, tetapi ketika sudah mengarungi itu banyak sekali kendala, goncangan, bahkan yang mungkin terjadi fitnah dan lain sebagainya. Nah, dalam keadaan seperti itu dibutuhkan pemahaman dan keilmuan yang harus dia miliki. Nah, semoga ketika itu terjadi, apakah yang harus dilakukan? Kita tidak seperti agama-agama yang lain ya, Nasrani misalnya, yang mengecam orang-orang yang menikah, orang-orang yang bercerai. Ya, itu dilarang sekali sebab ya ketika mereka harus bercerai, maka hampir sebagian besar mereka itu lebih baik tetap bersatu, walaupun memang sudah tidak ada kebaikan lagi, kecocokan. Yang penting aib. Mereka mengatakan itu sudah sangat aib. Ditutup gitu ya Bang. Tutup saja. Terserah nanti merekanya mau hidup dengan persepsi masing-masing, di luarnya terserah saja gitu. Jadi mereka lebih baik bersama walaupun tidak ada lagi keharmonisan. Bahkan mereka mungkin hidup dengan persepsinya masing-masing. Dengan kehidupan mereka juga jalannya masing-masing. Iya, tetapi yang penting asal serumah gitu. Nah, ketika sudah tidak ada kecocokan dan dia harus bercerai, maka sang istri yang bercerai ini pun sepertinya harus mengambil jalan untuk tidak boleh menikah lagi. Kecuali dia harus kembali kepada suami yang lama. Jadi memang sudah sangat begitu sakral. Nah, kita menganggap bahwa itu tidak fitrah gitu. Hal seperti itu tidak fitrah. Jadi memang kalau sudah tidak layak untuk dipersatukan, terjadi kezaliman di situ, terjadi kekerasan di mana sang suami tidak bisa mengajarkan kebaikan, bahkan sering berbuat zalim dan berbuat dosa, maka sang istri berhak untuk mengajukan gugat atau khulu. Nah, di agama lain tidak diajarkan seperti itu. Dan bahkan ketika sudah bercerai, itu pun sang istri masih punya kewenangan untuk menentukan nasibnya sendiri. Apakah dia menentukan kepada untuk menikah yang lain atau tidak. Nah, ini Islam begitu sangat fitrahnya. Jadi jangan menganggap bahwa perpisahan itu sesuatu yang sangat-sangat tidak boleh dilalui gitu. Akhirnya mereka memaksa untuk hidup bersama dengan pasangannya walaupun sudah tidak ada lagi pendidikan yang baik. Sehingga anak-anaknya dididik dengan kekerasan, anak-anaknya diajarkan dengan suara yang keras ya, tidak ada harmonis di situ dan mereka menganggap bahwa itu sesuatu yang wajar. Dan itu sangat buruk dalam pendidikan keluarga dan anak-anaknya. Nah, semoga kita bisa memahami bahwa ada sesuatu yang baik. Tetapi kadang-kadang, kalaupun kita bisa mencoba untuk mengambil pelajaran yang berharga, bisa jadi pasangan kita itu buruk, tetapi Allah memberikan yang terbaik buat kita untuk kita semakin banyak belajar, bersabar di situ. Dan itu semuanya adalah kebaikan-kebaikan. Jadi tidak selalu di dalam pernikahan itu akan mencapai keindahan, tetapi tatkala kita menemui hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, segeralah kembali kepada Allah dan Rasulnya. Faruddu ilallah wa rasulih. Kembali kepada Allah dan Rasulnya seperti apa harus ditetapkan sehingga tidak salah di dalam mengambil keputusan. Baik, subhanallah ya. Jadi ada tafakur dulu ya Bang ya. Iya, paling tidak ada yang terbaik, yang terbaik karena memang kalaupun harus bersatu itu kebaikan. Pun kalau berpisah juga kebaikan gitu. Jadi syaratnya adalah yang dicapai adalah kebaikan. Kemaslahatan. Nah, kalau memang harus bersatu kemudian malah tidak baik, buat apa? Malah semakin merusak. Jadi Islam tidak melarang. Ya, tidak melarang itu, tetapi juga Islam membatasi sebab khawatir dengan sangat mudahnya kawin cerai itu ya, sehingga nanti makanya talak juga cerai itu kan sudah harus 2 kali, yang ketiganya sudah tidak boleh dinikah lagi kecuali harus dengan menikah kepada yang lain. Nah, itu tujuannya supaya sang suami juga berhati-hati di dalam mencerai sang istrinya. Iya, jadi memang ini harus lebih spesifik, lebih detail karena tidak hanya bab apakah kita mau lanjut atau tidak, tetapi hukum-hukumnya juga harus jelas. Bagaimana ketika kita harus hendak mentalak istri, apa saja yang keadaan yang dilarang, apakah karena banyak orang yang tanya sama saya, Bang, lagi istri lagi hamil boleh nggak? Saya bilang yang penting sudah jelas gitu. Yang tidak boleh itu ketika belum jelas gitu. Jangan sampai ketika belum jelas kamu melepaskan istrimu kemudian terjadi kehamilan. Nah, itu yang jadi fitnah nantinya.
Jangan-jangan gitu kan sama siapa nih gitu. Jadi selama sudah jelas, makanya ada masa idah di situ. Indahnya luar biasa. Indahnya Islam menata seperti itu. Jadi tidak terburu-buru, ditunggu dalam masa idah, dan itu semuanya diatur di dalam Islam. Nah, nanti insya Allah materi ini tidak hanya mengambil keputusan apakah berpisah atau lanjut, tetapi lebih detail lagi membahas tentang bagaimana adab-adabnya ketika itu dilakukan. Ketika bertahan seperti apa, Bang? Iya, ketika berpisah juga seperti apa. Iya, jadi tidak salah dalam mengambil keputusannya. Soalnya nanti karena harus mengundang hakim misalnya kan, mengundang orang-orang yang kita percaya di pihak keluarga, sehingga ada pihak ketiga yang memberikan penjelasan, sebagaimana Buya telah menerangkan bagaimana ketika Rasulullah sama Aisyah itu terjadi ada masalah, justru Rasulullah mengangkat Abu Bakar. Ini memang begitu indahnya, insyaallah itu. Baik, subhanallah. Sebagai mukadimah yang pastinya bisa menjadi penghantar yang baik, Om Riyad ya. Kita berikan wawasan bagaimana bertindak pada saat kondisi rumah tangga terguncang. Baik ya. Sebelum Buya bakal melanjutkan tema yang sama, materi yang sama maksudnya ya. Kita bakal break terlebih dahulu, tapi sebelumnya kita bakal menyapa sahabat-sahabat media partner serta Radioku Network. Silakan Om. Iya, ada Radioku 104,8 FM Kuningan, juga ada Radioku 92,4 FM Majalengka, Big Radioku 104,7 FM Batam. Juga ada Radio Wadi di 88 FM Sukabumi, Radio Q 94,1 FM Bandung, Radio Samara 96,2 FM Tulung Agung, juga ada Radio MBS 107,7 FM Gresik, dan Radio MBS 107,9 FM Blitar. Terus Muti? Baik, dan ada sahabat-sahabat kita juga di Radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Streaming Alif Lampung, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, serta ada sahabat-sahabat kita di Radio Panua 103,8 FM Pahuwato Gorontalo ya. Serta beberapa sahabat radio sedang berada 92,9 FM Cirebon. Baik, dan terima kasih juga untuk Anda selalu bersama kami, baik melalui audio frekuensi atau juga melalui audio streaming kami ya, di www.buyayahya.org, tunein.com, radiokuanan.com, dan juga di inspirasihati.com. Kita bakal break dan akan kembali bersama Anda di Rumahku Surgaku. Tetap stay ya di 92,9 FM Cirebon. Inspirasi Spirit Hati. Baik, 92,9 FM Cirebon, Radio Inspirasi Spirit Hati. Masih di program Rumahku Surgaku bersama guru kita Buya dan Bang Hak. Ya, Muti? Iya, Om Riyad. Dan kita juga menginformasikan waktu saat ini untuk wilayah Jawa Barat ya, bagi Anda sahabatku yang berdomisili di seputaran wilayah Jawa Barat. Jam sudah menunjukkan pukul 6:30 ya. Setengah 7 pagi. Pas banget. Iya. Cirebon dingin banget Om Riyad ya. Lagi udah musim angin kumbang. Menjelang kemarau, Muti. Iya. Dan semoga menjadi penghantar yang baik ya, insyaallah. Insyaallah. Kemarin juga ada angin muter di depan, Masya Allah. Masya Allah. Dan orang Cirebon bilang ini angin itu namanya? Angin puyuh apa? Bukan, suaminya mangga katanya. Oh iya, emang itu proses untuk pembentukan mangga, Muti ya. Pembentukan apa sih namanya itu? Apa namanya Om Riyad? Proses ya, apa? Proses iya. Apa tuh Muti? Aduh lupa jadi biologinya. Baiklah. Untuk sahabatku semuanya, pastinya lupakan mangganya. Om Riyad, kalau kita pakai gunting, itu kan pasti dua sisi ada yang dua berbeda sisi, ya. Tapi terkait oleh satu baut lah kayak baut gitu ya. Artinya walaupun dua sisi beda ada dua gitu kan, tapi ditautkan oleh satu baut itu kan, itu menjadi satu kesatuan. Dan dari mulai derajatnya, terus kemiringannya, itu akan berfungsi kalau derajat dan kemiringan itu sama. Kebayang nggak kalau timpang sedikit gitu? Kebalik kan? Misalkan gitu ya. Itu yang akan gede di bawah ya kan bisa. Nah itu juga nggak bakal bisa. Ya, seperti itu mungkin ilustrasi atau gambaran daripada pernikahan ya kan, dari dua orang yang berbeda dikaitkan oleh satu pernikahan gitu kan. Kalau derajat, level dan kemiringannya sejajar sama gitu kan, satu ngait satu biar
bisa berfungsi untuk memotong gitu kan ya, harus ada satu kesatuan, betul, ada kebersamaan. Kalau terjadi perbedaan tak lagi sejalan gitu kan ya, yang ada akhirnya tidak berfungsi sama sekali ya. Baik, dan kalau kita meninjau dari data BKKBN bahwasanya angka perceraian di Indonesia itu memiliki rating tertinggi di Asia Pasifik loh, lihat. Di Indonesia itu. Iya, itu tahun 2013 saja sudah mencapai 200.000 kasus perceraian. Karena begitu mudahnya orang mengakhiri perceraian ketika tadi komitmen tidak lagi sejalan. Terus juga dirasa tadi harapannya itu tak terpenuhin Bu ya. Jadi setiap orang mungkin Om Riyad, Bang Hak, Bu ya, awal-awal menikah setiap orang pasti punya harapan ya kan ya. Tujuan, keinginan ya kan. Baik, dan kalau mungkin orang zaman dulu tuh kayaknya bertahan ya. Iya. Konon katanya ya dari historinya, kalau zaman dulu orang nikah itu berdasarkan tuntutan sosial masyarakat. Arti apapun yang terjadi seperti yang Abang sampaikan tadi, mungkin ngambil dari agama Nasrani ya Bang ya, sehidup semati. Suka nggak suka, mangan orang mangan, yang penting ngumpul gitu. Tapi era global, apalagi sekarang ada banyaknya teknologi canggih gitu kan, artinya ada banyak asupan dan juga berita-berita tentang mudahnya perceraian, akhirnya mereka udah berubah pikiran. Nah Bu ya, jika hal ini terjadi tatkala komitmen yang dibangun tak lagi sejalan, terus juga harapan tak terpenuhi, Abang bilang itu perempuan terutama menikah dengan laki-laki itu karena adanya janji ya Bang ya. Ngarepin janji bisa terpenuhi, akhirnya diakhiri atau tetap bertahan. Jika bertahan harus seperti apa upayanya? Baik, silakan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Bang Hak yang semoga senantiasa dimuliakan Allah. Amin ya. Muriat, Muti. Amin. Dan juga para mendengar dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa diberi oleh Allah kebahagiaan, ketentraman. Amin. Dalam hidup di dunia sebagai mukaddimah kebahagiaan dan ketentraman kelak di surga insyaallah. Adapun berbicara tentang pertemuan dan perpisahan dalam sebuah pernikahan, dan begitulah. Dan apapun bentuknya harus ada perpisahan jika ada pertemuan. Kalau tidak dengan perceraian maka dengan kematian. Insyaallah. Semuanya begitu. Akan tapi yang menjadikan orang itu kalau berbicara tentang jasad. Tapi kalau orang bertemunya karena hati, maka sampai kapanpun tidak akan berpisah biarpun jasad terpisahkan. Ini yang harus difahami. Maka di dalam Islam mengajari, di dalam kita menjalin sebuah pernikahan itu bukan hanya sekedar menuruti hawa nafsu. Ada niat yang baik di dalam menjalin itu semuanya. Dan tentu yang dicari adalah bagaimana Allah ridho. Mulai dari agar terhindar dari kemaksiatan, mencari kawan beribadah, mencari keturunan yang baik, atau tujuan yang lain yang mulia. Makanya dihinakan kalau orang menikah hanya karena terkagum-kagum dengan kecantikan atau ketampanan, atau terkagum dengan pangkat atau hartanya. Maka la'alla ghinaha yutghiha, maka kecantikan itu bisa saja menjadikan seseorang durhaka, seorang congkak. Kekayaan bisa menjadikan seorang congkak, dan juga pangkat menjadi seorang congkak. Ketahuilah, dan juga orang yang menikah karena ketampanan, kekayaan, maka ia pun akan terhinakan sebelum dia hina. Sehingga dia masuk ke rumah mertuanya yang kaya raya, dia dalam keadaan terkagum-kagum dengan segala yang ada di dalam rumahnya, harta miliknya. Maka ketahuilah, dia tidak punya pandangan kecuali ini semuanya. Dan itu rendah sekali. Jadi yang dipandang adalah bukan kemuliaan jiwa hati, tapi hanya sekedar harta. Maka ini juga awal. Makanya bukan itu pernikahan. Sehingga dalam Islam pernikahan adalah ada yang dituju, adalah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang tujuannya semacam ini, maka pernikahan dan bukan perceraian atau tidak itu adalah sangat sederhana. Kapan mereka melihat bahwasanya berlangsungnya pernikahan ini membawa kepada kemaslahatan di hadapan Allah, maka enteng bagi mereka. Dan itu harus dilanjutkan. Kalau ternyata perpisahan ini, kalau ternyata pertemuan itu menjadikan seseorang tidak bisa baik kepada Allah, maka bagi mereka perpisahan bukan sesuatu yang memberatkan, karena yang dicari hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Zaid bin Harithah adalah seorang baik dan Zainab adalah seorang yang baik. Akan tetapi ternyata harus berpisah.
Makanya bertemunya dulu dengan baik-baik, berpisahnya pun dengan baik-baik. Nah ini akan tapi bukan. Nah kalau orang main-main perceraian itu sama sekali tidak mengerti makna kemuliaan dan cinta. Bukan begitu, tentu ada sebab yang sangat jelas. Kalau tadi disinggung bahasanya, kenapa kok banyak perceraian di masa sekarang? Kalau orang dahulu kan tidak. Nah, sebetulnya ya pertemuannya seorang hamba dengan seorang hamba itu mulai dari bakat fitrah ya, laki butuh kepada seorang wanita atau sebaliknya. Kemudian juga kerinduan untuk punya keturunan ya. Sehingga seandainya cinta tidak dibicarakan pun bisa bertemu, binatang pun bisa melakukan itu semuanya. Padahal binatang pun tidak pernah bisa merayu dan tidak bisa berucap kata cinta, kan tapi pun terjadi. Dan mereka juga bisa menjalani hidup bersama. Lihat dia ngerti kalau itu pasangannya kan, kemana nguntit dan seterusnya ya. Itu artinya dari sisi ini, dari sisi fitrahnya sebagai seorang manusia yang punya syahwat, sangat mudah untuk bertemu. Jadi mempertemukan manusia dengan manusia adalah sangat mudah. Apalagi nanti kalau didukung dengan unsur agama, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang menjadi sebab perpisahan kalau orang dahulu ternyata kok jarang berpisah itu ada di antaranya ya kalau kita cermati. Kalau orang dahulu itu betul Muti ngomong jarang ada informasi ya. Iya. Akan tapi bukan informasi yang menjadikan mereka lalu berubah pikiran untuk bercerai karena banyak perceraian. Bukan begitu. Karena dalam sebuah rumah tangga itu soalnya yang jadikan sandaran dalam diskusi dan yang lainnya itu adalah ya pasangan itu sendiri. Bukan omongan dari luar. Iya. Omongan dari luar baru berharga kalau majelis ilmu dan tempat-tempat mulia. Akan tapi kalau orang dahulu itu menikah, ya sudah dia karena orang kampung, media informasi jarang, pergaulannya itu saja, maka tidak ada kepikiran perceraian, tidak ada karena apa? Tidak ada pengganggu, tidak ada virus yang masuk ke dalam kupingnya. Sehingga memang dalam pernikahan itu memang jangan terlalu banyak melibatkan orang. Mendiskusikan permasalahan sangat pribadi. Sehingga suatu ketika ada orang yang bertanya kepada Sayyidina Umar ibn Khattab dengan pertanyaan, ya Khalifah, ini saya itu punya masalah dengan keluarga saya, tapi orang kok selalu nanya gimana keadaanmu, gimana keadaanmu. Gimana saya harus jawab, wahai Khalifah Umar? Sayyidina Umar menjawab, kalau ada orang bertanya tentang gimana keadaan keluargamu, katakan kepada mereka, ini urusan pribadi kami. Jangan mudah dibuka kepada siapapun. Karena kadang orang malah menambah kekeruhan permasalahan. Iya. Tak taunya suatu ketika terjadilah perceraian. Rebut lagi kan orang. Lalu rebut lagi, datanglah kepada Sayyidina Umar lagi, ya Khalifah Umar, dulu waktu aku menikah dia rebut. Kau ajari agar kami berkata bahasanya ini urusan pribadi kami. Sekarang setelah kami bercerai, mereka pun juga ribut. Apa yang harus kami katakan kepada mereka? Jawab oleh Khalifah Umar, katakan kepada mereka, kalau ini bukan urusanmu. Sama aja. Jadi artinya apa? Jangan mudah kita itu membuat komunikasi dengan orang luar yang kadang-kadang mungkin akan kembali lagi dengan kebaikan, ya kan? Mungkin kebaikan. Tapi kalau sudah masuk urusan orang masuk ke sini, itu kacau balau. Maka dari itu termasuk mohon maaf ya, di sini permasalahan banyak. Teman ya curhat, mohon maaf. Penyelewengan hati itu juga gara-gara obrolan dari teman lama waktu di SMA dulu, gini-gini, dia titip salam dan sebagainya. Nah, ini komunikasi iblis. Masya Allah. Kemudian mohon maaf, termasuk ini jangan dianggap sepele, campur tangannya orang tua. Ya, orang tua yang terlalu ikut-ikut, padahal problemnya sampai suatu ketika ada di Cirebon begini, ada seorang ibu yang begitu cinta sama anaknya itu sampai perilaku anaknya itu dikontrol, sehingga punya anak 2 tuh sudah cerai semuanya. Allahu Akbar. Sampai suatu ketika tuh sang anak itu datang sendirian ke rumahnya. Rumahnya. Dia langsung juga, ada apa kok datang sendirian ke rumahnya? Nah, kan? Ya bilang suaminya lagi sibuk begitu. Dipikir dia ada masalah. Tak tahu aja setelah pulang dikuntit ini anak. Kemana? Rupanya beli nasi sendiri. Kenapa kamu beli nasi sendiri? Mana suamimu dan sebagainya? Lah kalau bilang suaminya sibuk kenapa sih? Jadi sampai segala urusan tuh pengen tahu saja. Nah, ini termasuk problem besar ya. Sehingga seorang suami tidak nyaman dalam menjalani hidup. Menjalani hidup tidak nyaman. Tapi berikan kepada anak itu untuk bebas berkembang, membangun hatinya, membangun kecintaan yang selama ini sudah menjadi pilihannya. Mereka akan bisa ketemu. Dan kalau orang tua ikut campur, ini pasti akan terjadi masalah. Orang tua itu memberikan support. Kalau terjadi problem itu, ya kan? Kalau ada terjadi problem, orang tua itu lihat. Sayyidina Abu Bakar sendiri apakah langsung menerima untuk menjadi penengah? Karena dia adalah orang tua, ya kan? Takut ada
kecenderungan kepada anaknya atau bagaimana dengan Rasulullah nanti. Jadi begitulah. Jadi orang tua sama. Seorang anak itu sampai Masya Allah. Seorang ibu punya anak laki-laki. Itu istrinya itu betul-betul kalau masuk ke rumah mertuanya itu kayak orang asing sekali. Masya Allah. Karena memang luar biasa. Waduh, aturan. Sampai anak laki-laki itu masuk dapur dimarahi mantunya. Kok bisa suamimu masuk dapur itu gimana? Apa yang kamu kerjakan? Dan suami masuk dapur itu sampai begitu ya. Ibu yang terlalu ikut campur. Sampai menantu itu ngomong kepada kami, ya Allah, gimana Bu ya semacam itu ya. Ya kita ajari memang, ajari bahwasanya ya maksudnya mungkin baik saking cintanya kepada anak. Ya alhamdulillah lah kamu punya suami dicintai oleh ibumu. Cuman kamu harus tabah, tapi sampai kapan? Dikit-dikit ini. Bahkan pernah saya ditelepon marah-marah gara-gara suami sakit. Padahal suami sakit itu ya enggak ngadu kepada ibunya, hanya ditanya saya tidak enak badan gitu. Nah, kemudian itu langsung, kenapa suami sakit kok kamu biarkan pergi ini? Jadi dikit-dikit saya dimarahi, dikit-dikit. Maka wahai para orang tua, jika kita melihat satu problem pada anak itu, jangan mudah kita ikut campur ke dalamnya terlebih dahulu. Kita boleh memantau, oke lah. Akan tapi kalau ternyata mereka beri kesempatan untuk bisa mendiskusikan masing-masing. Kemudian juga di saat orang di luar itu sendiri, jangan juga dimasukkan dalam permasalahan ini. Informasi dari luar itu juga kadang-kadang macam-macam. Orang kan tidak semuanya senang kan? Bahkan yang senang pun kadang berlebihan. Itu pun juga merusak. Yang tidak senang merusak, yang senang berlebihan pun kadang-kadang informasinya merusak berlebihan. Mungkin ya tuh. Kenapa begini? Oh iya, saya melihat begini, hancurlah. Jadi ternyata problem itu kata di informasi dari luar itu semakin rancuh di dalam sebuah rumah tangga. Maka di dalam berumah tangga harus yang kita jadikan imam adalah seorang suami, mendiskusikan permasalahan dengan suami ini. Kemudian seorang istri adalah sebagai aminnya yang orang dipercaya di dalam rumah tangganya. Jadi bagaimana membiasakan diskusi antara suami istri. Jangan mudah berbicara kepada orang luar. Wahai para ibu, wahai para istri, tahan curhatmu dengan kawan. Sama-sama nunggu anaknya sekolah favorit itu biasanya. Wah, yang digunjing suaminya. Ini problem sebetulnya. Sebab mereka bukan orang yang punya pengalaman menyelesaikan masalah. Iya. Kadang-kadang ya kayak, apalagi kadang-kadang solusinya ilmu dari sinetron dan macam-macam. Jadi bukan begitu caranya. Jadi kalau mau memang betul problem, jadi fa'atu hakaman min ahli. Cari penengah yang bakal adil dari keduanya. Begitu. Ini adil. Dan penengah itu harus berhadapan dua-dua, kan begitu ya? Iya. Tapi kadang-kadang sudah main robot ini. Jadi seorang keluarga suami masuk masa ngomong. Ini enggak benar semacam itu. Nah, akan tapi itu harus benar-benar dilihat kalau memang harus dibicarakan dengan orang di luar. Jadi ini melihat problem dulu ya. Jadi kadang-kadang pernikahan itu adalah menjadi semakin rancuh di saat banyak campur tangannya orang yang lain menyelesaikannya. Padahal nahkodanya adalah dia seorang suami. Kemudian yang istrinya adalah sebagai yang menyempurnakan sebagai wakil presidennya lah. Jadi harus seperti itu. Biarkan kebebasan mereka untuk menjalani kehidupan. Kalau pelanggaran syariat pun ternyata cara mengingatkannya pun jangan baik. Kalau ini masalah pribadi, misalnya seorang suami sensitif atau seorang ini. Bahkan kalau memang suami adalah melakukan kesalahan, kalau memang kita punya anak perempuan ya. Tentunya bagaimana seorang anak ini, kalau saya punya anak perempuan misalnya, suaminya melakukan tindak kekasaran dan sebagainya. Baik, nasihat harus memang ya. Akan tapi lihat, kita harus strategi dong, pasang strategi. Sebab menasihati orang kan tidak gampang, kalau tidak tepat ya akan menjadi permasalahan. Maka mungkin anak kita akan kita beri pemahaman agar sabar dan sebagainya. Lihat, mungkin dia ada karena satu masalah atau karena satu hal. Namanya manusia, mungkin dia utangnya nggak balik-balik kan, mungkin dia bisnisnya runtuh atau sebagainya. Jika kalau suamimu marah, anak-anakku, anak putriku, bertahanlah kau dengan kesabaran, ketabahan. Justru engkau akan menjadi fungsi di taskunu ilaiha, menjadi kesabaran. Cuman kadang emosi. Kok bisa marah-marah? Saya saja nggak pernah marah kok. Suamimu marah. Lah ini menjadi problem. Ini kebanyakan semacam ini. Orang tuanya mancing-mancing. Dan mungkin semuanya berpengalaman menikah pun akan merasa nyaman jika orang tua tidak banyak ikut campur dalam ini. Nah, ini semuanya coba pengalaman. Dan memang kadang semacam inilah problem. Baik. Anggap saja memang kedua calon ini, kedua mempelai ini adalah memang terjadi sebuah masalah. Haruskah dilanjut atau tidak? Ketahuilah, perpisahan tidak harus. Akan tapi jangan sampai perpisahan dikatakan sesuatu yang tidak boleh. Akan tapi semuanya dilihat kondisinya ya. Kadang sesuatu yang pahit pun ternyata harus dijalani untuk menemukan sebuah kemanisan kesehatan ya. Sehingga seseorang itu kalau hidup sehat dioperasi perutnya ya siapa yang mau. Tapi ternyata ada seorang
minta dioperasi. Karena apa? Untuk dikeluarkan penyakitnya. Minta dia bayar lagi mahal lagi. Maka kalau operasi harus bayar. Maka yang namanya perceraian itu anggap dia itu seperti operasi. Kapan dilakukan perceraian? Terakhir. Dengan pengobatan yang lain sudah tidak bisa, maka harus dioperasi, diputus. Ada pilihan lain. Makanya pantas dipotong itu ya. Nah, baik. Akan tapi lihat. Di situ ada kalau Al-Qur'an menyebutkan imsak bi ma'ruf atau tasrih bi ihsan ya. Kalau ingin engkau mempertahankan pernikahan, hendaknya Allah dengan kebaikan. Nah, kalaupun harus lepas juga dengan kebaikan. Jadi melepas dengan kebaikan agar tidak ada broken. Jadi perceraiannya orang yang beriman tidak akan terjadi broken. Akan tapi justru akan tetap mengajari anak untuk saling menghormati. Mungkin seorang suami tetap mengajari anaknya agar hormat kepada ibundanya. Karena apa? Keberkahan hidup adalah di bawah kaki ibundanya. Dan seorang istri yang baik akan selalu menasihatkan anak agar bisa baik kepada bapaknya. Biarpun mungkin bapaknya tidak baik, atau biarpun mungkin ibunya adalah orang yang tidak benar, atau mungkin naudzubillah pelanggarannya ada pelanggaran syariat besar misalnya, dan tidak harus diungkap kepada sang anak. Naudzubillah, semoga Allah menjaga kita semuanya. Mungkin ada seorang bapak melakukan naudzubillah perzinaan dan sebagainya kan, sehingga seorang istri merasa terkhianati, tidak mau, sehingga harus mengambil jalan untuk bercerai karena ini pengkhianatan besar. Maka itu bukan berarti seorang ibu harus mengumbar kebusukan bapaknya kepada sang anak. Akan tapi katakan bahasanya, nak, perceraian ini karena ketidakcocokan saja nak, dan mungkin ini kesalahan bersama. Jadi mohon maaf nak, kalau kami dengan saya dengan bapakmu harus berpisah. Tapi ketahuilah nak, bapakmu adalah bapakmu. Sampai kapanpun bapakmu adalah bapakmu, yang kau harus baik kepadanya, dan seterusnya. Sehingga lihat anak merasa jiwanya ada. Akan tapi kalau sudah anak menjadi bahan rebutan untuk jadi grup yang mendukungnya, sehingga seorang suami menceritakan keceriaan bekas istrinya, seorang si bekas suaminya, ini adalah hina dan pantas kalau semacam itu bercerai. Karena semuanya adalah memang tidak baik. Maka ini himbauan kepada semua yang harus menjalani sebuah perceraian, tetap jadikanlah justru anak itu adalah penyambung. Sebab anak tidak akan lahir kecuali dengan seorang bapak. Anak tidak akan lahir kecuali dengan seorang ibu. Apapun bentuknya sampai kapanpun. Kalau suami istri bisa terpisahkan, tapi kalau bapak anak, enggak ada. Kalau bapak ibu, kalau anak ibu, enggak ada. Maka tetap berbakti ini wajib, dan tidak akan bahagia. Mungkin ada seorang bapak yang soleh, yang baik, mempunyai anak, lalu Anda rebut dari ibundanya. Anda bercerai dengan seorang istri, lalu Anda rebut dari ibundanya, lalu Anda ajarkan sesuatu yang tidak baik. Anda tidak mengajari yang mulia untuk anak Anda. Sehingga anak Anda suatu ketika tidak punya cinta kepada ibundanya, lalu menjadi seorang ayah yang durhaka, Anda tidak akan bisa membangun kemuliaan pada anak tersebut. Karena apa? Anak Anda menjadi anak yang durhaka kepada ibundanya. Biarpun ibunda sebejat apapun, maka Anda tetap tanamkan bahasanya Anda harus mencintai. Engkau wahai anakku harus baik kepada ibundanya. Giliran nanti sudah tahu syariat, misalnya ibundanya pelacur, na'udzubillah misalnya, dia akan ngerti yang baik mana. Maka nanti akan berusaha untuk menyelamatkan ibundanya dari keburukan tersebut. Akan tapi bukan ditanamkan kebencian dari awal, mau benci. Maka ini yang korban adalah anak. Baik, kemudian di dalam menyelesaikan permasalahan, lihatlah. Mungkin kalau di dalam bahtera ya, kalau tadi judulnya itu sebetulnya masih ada cinta ya. Kalau sudah cinta tidak apa? Kalau cinta tak sejalan. Tidak lagi sejalan. Artinya ada cinta. Kalau masih ada cinta itu ada benihnya, ada pengikat ya. Yang menjadi masalah adalah jika cinta itu sudah sirna ya. Bagaimana? Dan mungkin cinta itu sirna karena sebab perilaku atau sebab satu hal ya. Maka tapi kalau orang masalah cinta tidak ada, itu ketahuilah nikah tidak harus dengan cinta, mempertahankan cinta. Akan tapi ya tidak harus cinta. Jadi untuk mempertahankan pernikahan tidak harus dengan cinta. Sebab apa? Di saat tidak ada cinta, mungkin masih ada kasih sayang. Baik, ini cinta sudah ada. Akan tapi siapa ini? Dia adalah yang melahirkan anak-anakku, atau dia adalah yang telah mencari nafkah. Masa ada kasih sayang? Mungkin kasih sayang sudah tidak ada. Akan tapi lihat, dia orang yang beriman. Akan tapi di situ ada tanggung jawab. Baik, seandainya cukup dengan tanggung jawab masih mengerti. Kalau memang problemnya adalah antara suami dengan istri. Memang yang menjadi masalah adalah problem dari luar. Istrinya atau suaminya sudah bergaul dengan orang yang selalu akhirnya menjadi fitnah permusuhan. Ini yang susah diselesaikan. Atau seorang istri sudah bergaul, mendapatkan informasi yang bermacam-macam. Suami pun demikian. Sehingga apa? Bagaimana akan seorang istri misalnya, baiklah aku akan bertahan dengan suamiku dalam irama tanggung jawab sebagai seorang istri yang punya pengabdian kepada suami. Baiklah aku hidup tanpa cinta. Tapi yang penting suamiku tidak menyakitiku dan seterusnya. Tapi aku akan bertahan, masih ada anak-anak. Kan ada orang pengen bertahankan pernikahan gara-gara anak. Maka itu makna tanggung jawab. Ini anak. Aku tidak pengen anakku. Maka dari itu apa?
Ini akan mudah sebetulnya. Dia bisa berjalan seiring biar tidak ada cinta. Kecuali sudah berubah menjadi kebencian. Dan sebab benci itu ada, gak ada benci itu serta-merta datang. Iya. Cobakah kita baru kenal seseorang yang tidak pernah kenal sebelumnya dan tidak pernah dia berbuat baik kepada kita. Cinta tidak ada kan? Enggak dan ada. Dia juga tidak pernah berbuat salah kepada kita. Ada benci? Enggak ada. Tidak ada. Baru ada benci kapan itu? Ketika, ada sebab. Iya. Sebab itu bisa saja kita melihat sesuatu yang menjadikan kita benci kepadanya, atau kotornya hati kita, kuping kita bolong, dapat informasi menjadi kebencian. Itu permasalahan. Jadi begitulah. Jadi kalau kita menghadapi sebuah problem itu harus kita lihat dari dalam dahulu, dari diri. Ini apa sih yang menjadikan semacam ini? Kalau permasalahannya dua pasangan ini, selagi belum ada kebencian, maka memang mudah untuk diselesaikan. Jika seandainya nanti harus terjadi perceraian, ya, karena untuk kemaslahatan, maka enteng baginya. Sebab yang dicari adalah apa? Kemaslahatan. Mungkin tidak bisa bertemu. Kenapa? Seorang wanita ngadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ingin cerai saja Rasulullah. Kenapa? Apakah suami itu baik? Oh enggak, dia sangat bertakwa, dia sangat baik. Lalu kenapa engkau seperti itu? Takut terjadi kezaliman kepadaku, kepada suamiku tersebut. Karena di hatinya sudah tidak ada cinta. Sudah bertahan, dia khawatir. Karena mungkin di sini apa? Ada sesuatu yang sering masuk ke dalamnya. Dia khawatir. Ada isu-isu dan sebagainya. Takut begitu. Maka minta cerai. Dan diizinkan Rasulullah SAW. Karena takut berbuat zalim. Maka di sini, bagaimana di saat hati sudah tidak ada cinta, sekalipun, kemudian, atau ada cinta, mohon maaf, kadang ada cinta, tapi harus ada berpisah. Mungkin loh ya. Jadi ternyata perpisahan dan tidak berpisah itu bukan karena cinta. Orang bisa mempertahankan pernikahan tanpa cinta sekalipun. Tapi dengan tanggung jawab tadi. Akan tapi orang bisa saja berpisah dengan cinta. Bagaimana bisa terjadi yang demikian itu? Bisa. Kadang-kadang bukan orang tua kadang-kadang suruh cerai. Bisa juga. Macam-macam sementara kedua pasangan masih senang, akan tapi mungkin karena tidak kuat. Mungkin ada. Pernah ini seorang suami bermusyawarah dengan istrinya. Karena apa? Seorang suami mempunyai seorang keluarga, mulai dari kakaknya, adiknya, semuanya tidak baik. Sampai ibundanya juga tidak baik, bapaknya juga. Kalau mandang menantunya itu Masya Allah, ya luar biasa. Karena kebetulan dari kelas rendah begitu loh dalam strata ekonomi Islam kan tidak ada strata kan. Jadi tidak pernah dihargai, tidak pernah dihormati dan seterusnya. Sementara apa? Kan kewajiban seorang anak laki-laki dengan ibundanya. Akhirnya apa? Ngelihat istrinya itu Masya Allah, semakin hari semakin kurus dan tertekan dan sebagainya. Akhirnya apa? Bersepakatlah untuk bercerai dengan baik-baik. Subhanallah. Dan suami setelah itu berjanji, katanya apa? Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tidak akan, seolah-olah berjanji saya tidak akan menikah lagi. Bahkan ngomong begitu. Karena apa? Akan tapi demi kamu tidak ada. Sang istri mengatakan, aku juga tidak ingin berpisah. Cuman suami berkata, aku pun tidak ingin melihat engkau semacam ini. Karena apapun bentuknya saya tidak akan bisa dengan ibu saya. Tapi pun demikian aku pun masih punya cinta kepadamu. Agar aku tidak merasa sakit, biarlah menikahlah kau dengan orang lain setelah itu. Terjadi perceraian. Dan setelah terjadi perceraian, subhanallah ya, bercerai. Sang suami itu adalah malah semakin dekat dengan ibu bapaknya. Dan setelah dekat dengan bapak ibunya, rupanya memberikan pemahaman yang baik ya. Sampai sang istri itu kan sudah punya anak 2, punya anak 3 waktu itu kan sudah gede, anaknya sudah besar. Perceraian itu sudah punya anak. Sudah punya anak. Cuman ya semakin hari sih kan sudah punya anak. Enggak tahu berapa anaknya waktu itu, akhirnya apa? Subhanallah, sang wanita tidak mau menikah lagi. Subhanallah. Pada gilirannya kenapa? Rupanya apa? Punya cucu. Kan cucu mau tidak mau kan rumahnya siapa? Nenek kan. Rupanya sang neneknya itu ngelihat cucunya semacam ini kok membuka sendiri. Bertanya kepada anak laki-lakinya, calonmu suami istrimu dulu sudah menikah lagi atau belum? Kan kita. Padahal juga sudah tahu belum Umi. Rupanya membuka. Kenapa kau kembali saja? Baru membuka. Seorang laki-laki tidak pernah berbicara kepada ibundanya, ibu mohon maaf kalau saya menyakiti ibu nanti kalau saya bicara. Saya berpisah bukan karena kami tidak ada cinta. Justru kami berpisah karena cinta. Terus kenapa semacam itu? Ya karena mohon maaf, selama ini mungkin bagaimana ibu dengan saya punya kewajiban berbakti kepada ibu. Cinta sama ibu, istri saya adalah nomor 2. Akan tapi mohon maaf, mungkin ibu, bapak pun bergian menganggap dia gini-gini. Langsung apa? Menyesal, nangis sang ibu, sudahlah, kau menikah lagi dengan dia. Ya kan? Ketemu judulnya.
Ternyata berpisahnya dengan apa? Cinta. Dengan cinta. Dan ini ada kisah semacam itu. Bertemu dengan cinta. Jadi perpisahan tidak harus dengan kebencian. Mungkin dengan cinta. Atau mungkin seandainya menikah dengan laki-laki lain pun. Karena apa? Sampai dalam bahasa itu bukan bahasa mainan loh. Cinta tidak harus bertemu. Iya, ya kan? Cinta harus bersatu gitu. Tidak harus bersatu mungkin karena melihat seorang laki-laki mencintai seorang wanita yang mungkin pernah menikah. Seperti halnya Sayyidina Zaid bin Harithah melihat begitu cintanya kepada Sayyidah Zainab. Waktu berpisah apakah ada duka di hatinya? Setelah mendengar bahasanya Sayyidah Zainab dinikahi oleh Rasulullah, yang ada di dalam hatinya adalah kebahagiaan. Aku dengan Zainab memang tidak bisa membahagiakan dia. Akan tapi aku tahu Zainab sekarang bahagia dengan Rasulullah. Bangga. Karena apa? Orang soleh. Bukan urusan syahwat. Kalau syahwat mah sederhana. Ya kan? Kalau orang urus syahwat sederhana. Akan tapi ternyata apa? Perpisahan dengan cinta. Cinta tetap ada dan berpisah. Dan mungkin seorang suami menikah lagi. Dan bekas istri melihat bahwasanya suami bahagia. Sang suami melihat istrinya bahagia. Mungkin pada suatu ketika justru menjadi persahabatan. Persahabatan. Dan tidak mustahil nanti apa? Akan terjadi pesanan juga. Bisa dilanjutkan begitu kan? Iya. Jadi bisa saja misalnya apa? Setelah itu punya anak lagi yang bukan lagi. Dari anaknya sana, yang ini bukan dari anak sini mungkin. Kalau anaknya istri dengan istri kan tidak bisa. Jadi ini ada mungkin sekali. Jadi maka dari itu pendidikan dari imsak bil ma'ruf atau tasrif bi ihsan itu, kalaupun Anda berpisah, jangan sampai berubah menjadi kebencian. Karena yang rusak adalah anak-anak. Jangan kebencian. Maka hindarilah caci maki, olok-olok, gunjingan, mendengar. Maka jangan mudah mendengar. Sebab kalau sudah ada perceraian itu biasanya banyak perbincangan di sekitar ini semuanya. Ya. Belum lagi jika orang tersebut adalah orang yang misalnya dipandang sebagai orang yang misalnya kalau laki-laki itu misalnya berprestasi. Ya. Wah, yang mengharap banyak. Betul. Atau wanita itu cantik kemudian punya kekayaan baik. Jadi ini loh intinya bahwasanya kalaupun harus berpisah, harga mati. Jangan berpisah yang membuahkan permusuhan. Akan tapi cermati dulu kenapa harus ada perpisahan. Mungkin seorang istri adalah seorang istri yang melakukan kesalahan berat, ya kan? Ya. Ternyata harus pisah, bukan berarti engkau harus mengungkap kesalahan itu kepada siapapun. Biarkan berpisah. Bahkan harus kita jaga wanita itu adalah tetap wanita mulia. Atau sebaliknya. Baik, ini saja mungkin ini kalau kita bicarakan masalah perpisahan ini adalah panjang. Akan tapi kadang harus ada ilmu. Bagaimana ilmu menjelaskan tentang perceraian. Sebab selama ini kita melihat perceraian itu terjadi broken. Permusuhan, olok-olokan, rebutan, anak, macam-macam sehingga yang ada adalah kejelekan terus. Nah, dan dia pun kalau orang semacam ini menikah pun dia tidak akan bisa baik. Karena apa? Dia biasa dengan kejelekan. Allah a'lam bishawab. Baik, subhanallah ya. Itu indah. Jadi sebelum perceraian harus ada damai. Betul. Ada persiapan hati. Itu jarang sekali sebenarnya. Mungkin persentasenya lebih besar permusuhannya. Iya. Prosesnya itu agak lama menyatu lagi dua keluarga yang dua kubu ini kadang-kadang. Iya. Ya, tapi kalau misalkan itu dengan cinta, subhanallah ya. Subhanallah, itu indah. Indah ya. Bertemu dengan cinta. Dan akhirnya kan indahnya di akhir ya. Iya, bisa ketemu lagi, subhanallah. Baik sahabatku, kita akan lanjut dengan interaktif. Tapi sebelum kita bakal break terlebih dahulu ya, Anda bisa menggunakan 4 media komunikasi kami. Om Riyad silakan. Ya, silakan bisa telepon di 0231 336 7538 atau SMS di 081 321 461079. Baik, Anda juga bisa silaturahim di FB Radio Cirebon atau juga di Yahoo Messenger kami ya di ID radio_QU@yahoo.com. Pastikan tetap stay di 92,1 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. 92,9 FM Radioku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari kawasan Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Baik, sehat semuanya sahabatku ya. Dan pastinya Muti yakin Om Riyad ya masih semangat belajar juga di 92,9 FM Cirebon. Ada yang ngantuk gak? Pastinya enggak Muti lah. Kalau ada yang ngantuk ambil air wudhu. Takutnya kalau ngantuk jadi ilmu setengah-setengah, ya kan? Iya, baik, saatnya berinteraksi bersama Anda. Silakan gunakan media komunikasi kami via telepon di 0231 3367538. 28 kita sapa Om Riyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa barik ala sahbi. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Hanan di Surakarta. Hanan di Surakarta. Baik, tema kita pagi hari ini saat cinta tak lagi sejalan, berpisah atau bertahan. Silakan, satu pertanyaan.
Kalau beda tema pertanyaannya boleh nggak? Satu pertanyaan di luar tema. Iya. Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Hak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Bu ya, di biasa saya kan petugas murokinya kalau baca hadis mau naikin khotib kan pakai ruya an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qol idza qulta as-sahib ya muslimat ansit wal imam yakhutub faqad laghut. Nah, dari dulu itu pakai ruya. Tiba-tiba sekarang ada ustadz yang tidak membolehkan, tidak usah pakai ruya karena hadisnya sahih gitu. Nah, saya bilang kan silakan ngobrol dulu aja sama ustadz yang ngasih tulisan pakai ruya itu biar saya enak gitu. Tapi ustadz itu tidak mau, tidak usah ngobrol. Kamu juga bisa pakai ruya, bacanya tuh. Kalau pakai ruya berarti nggak ngerti hadis katanya. Jadi yang terbaik itu gimana Bu ya? Pakai ruya apa nggak usah bacaannya tuh? Baik, cukup sudah kami pahamin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya Om Riyad kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak? Halo. Silakan kembali dicoba di 023133675538 untuk tema kita pagi hari ini di Rumah ke Syurgaku. Saat cinta tak lagi sejalan, berteman. Iya. Bertahan atau berpisah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah. Dengan hamba Allah. Silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana sih agar kita itu seorang istri itu bisa seperti Asia gitu, seorang istri Fir'aunnya yang mana bisa melakukan itu negara. Sedang kita itu ya kalau udah gerges atau kesal dengan suami yang kurang mengenakan hati itu udah di mana ya? Dongkolnya tuh gitu. Dan yang kedua ini satu pertanyaan Ibu, kita berbagi dengan yang lain. Berbagi dengan yang lain waktunya Bu. Ya, baik. Terima kasih sudah berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita menyapa sahabat Hanan yang ada di Surantaka. Surantaka apa Surakarta? Surakarta. Surakarta. Baik, Bu ya silakan berkaitan dengan hadis, baca hadis saat murokin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentang muraki, adapun hadis dari Abi Hurairah seutuhnya semacam itu memang banyak ulama mengatakan itu adalah hadis yang lemah. Akan tapi tidak semuanya, sebab ada potongannya yang sah juga. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, idza qulta li sahiba ansid yaumal jumu'ati wa imam yaqut faqad laghat. Yang belakang itu sahih. Itu adalah riwayat Imam Bukhari Muslim. Dan artinya yang pertama adalah dhaif, akan tapi tidak sampai derajat maudhu. Dan kemudian muraki itu sendiri bukan sesuatu yang wajib. Akan tapi mengingatkan orang saja. Jadi mengingatkan orang adalah bab anjuran yang baik saja. Maknanya apa? Ya. Ruya an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah. Idza sa'idal khatib 'ala al-mimbar fala yatakallamana ahadukum. Kalau khatib naik mimbar jangan ngomong. Adapun riwayat dari Sayyid Umar bin Khattab ada benar. Kalimat serupa dengan itu. Jadi itu adalah Sayyidina Umar yang mengingatkan. Fala yatakallamu kalaman, sampai dalam begitu. Kurang lebih makna sebegitu. Ya. Artinya apa? Itu bukan sesuatu yang boleh. Kalau ada orang suka ngane-ngane, ini permasalahannya orang sok lebih tahu tentang hadis. Coba wa idza qulta li sahiba ansit, itu potongan belakang hadis sahih, Bukhari Muslim meriwayatkan. Yaumal jumu'ati wal imamu yakhutub faqad laghat. Ini adalah hadis sahih. Kemudian gabungan yang pertama adalah hadis yang dhaif, digabung itu hadis ini dari beberapa perawi. Maka janganlah kita tiba-tiba mengatakan, apalagi mengatakan orang lain tidak ngerti hadis ya. Ini sudah dilakukan oleh ulama dari dulu muraki, dan muraki sendiri adalah di sebagian tempat tidak pakai muraki. Langsung nggak ada khatib naik. Cuman memang dihimbau, seperti halnya mengatur barisan di dalam sholat juga
Dihimbau sampai Nabi itu mengingatkan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas safi min tamami as-shalah. Luruskan barisanmu agar orang yang lalai menjadi ingat. Jadi ngatur barisan seperti ngatur barisan dalam perang. Tapi di dalam khutbah itu yang dikhawatirkan orang pada ngomong. Sebelum khotib naik, ada peringatan. Kalau ngomong itu menurut jumhur ulama itu haram. Menurut Imam Syafi'i kan tidak haram memang. Yeah. Jadi kalau menurut jumhur ulama, jadi 3 madhab Malik, Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ngomong waktu khutbah Jumat hukumnya adalah haram. Kecuali madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Menurut madhab Syafi'i tidak haram. Jadi tidak dosa, akan tapi hendaknya dihindari atau bahkan sebagian mengatakan menjadikan hilangnya pahala Jumat. Tapi tidak haram. Dan hujahnya madhab Syafi'i juga kuat karena waktu itu ada seorang laki-laki yang waktu Nabi Muhammad lagi khutbah bertanya, waktu Nabi ngomong masalah hari kiamat, dia berdiri, mata sa'atu, kapan kiamat akan tiba ya Rasulullah? Rasulullah tidak negur, diam, tidak. Jadi ini akan tapi riwayat-riwayat yang lain yang diambil oleh imam yang lain seperti ini. Wal idza sa'idal khatib idza qulta li sahibi ansit. Ini adalah hadis sahih Bukhari Muslim. Jadi mohonlah jangan sampai ada orang dikit-dikit mengatakan kamu dhaif. Ini hanya dapat potongan hadis. Memang betul, hadis serupa tadi Abi Hurairah secara utuh ada yang mengatakan dhaif. Tapi kan muhadis bukan dia saja kan? Yeah. Kita perlu. Apalagi maknanya makna tausiah dan ada potongannya hadis yang sahih. Berarti kalau memang dia mengatakan lebih tahu hadis, bagaimana enggak tahu hadis belakangnya adalah hadis sahih kok? Idza taqul tali sahibat angsit. Ini. Kemudian ada mauquf ala Sayyidina Umar bin Khattab, ada. Hadis ini bukan dari Rasulullah, tapi dari Sayyidina Umar ibn Khattab, seperti halnya tarawih berjamaah. Itu adalah sunnah khulafa rasyidin. Jadi dengan semacam itu. Dan juga dari Abi Hurairah juga. Tidak ada. Jadi ketahuilah hal-hal, janganlah mudah mengatakan ini dhaif lalu ditinggalkan. Ada dhaif dari satu sisi, tapi menjadi satu sisi, satu jalur. Akan tapi melalui jalur lain tidak ada dhaif. Itu ada hadis itu. Sudahlah kita ikuti saja. Pun itu maknanya nasihat. Mengingatkan. Kalau memang hadis dhaif maudhu palsu betul, murni palsu, haram kita meriwayatkannya. Tapi lihat potongannya hadis sahih kan? Baik itu. Jadi jangan mudah komentar. Apalagi kayak dia juga pernah ngerti ilmu hadis saja ngomongin orang lain tidak bisa ilmu hadis. Kalau begitu apa? Anda kalau ada orang begitu maklumi saja. Ya lihat saja ngajinya di mana, ya dimaklumi sajalah. Oh, sudah selama ini sudah berjalan di pesantren-pesantren, pondok-pondok. Kemudian itu pun bukan sesuatu yang wajib kok. Sunnahnya pun bukan sunnah dat, akan tapi itu makna himbauan kan? Makna himbauan bukan berarti apakah dicontohkan Nabi semacam itu? Tidak harus dicontohkan, akan tapi Nabi pernah mengingatkan kalau kalian ngomong waktu khutbah Jumat maka akan hilanglah. Dan itu apa halanya? Baik, itulah. Atau laghot atau sia-sia. Baik, lakukanlah, tetap kembalikan. Kalau ternyata ada orang aneh, maklumi, maafin saja deh. Dia orang aneh, wallah alam bisawab. Subhanallah. Terima kasih Bu Ya untuk penjelasannya. Abang, kita ke abang ya. Tadi ada sahabat kita, hamba Allah, bagaimana sih biar seperti Asia, istri Fir'aun, dongkol kayak gimana tuh bertahan? Mungkin izolimin mungkin Bu Ya. Iya, jadi ada kalimat yang indah yang Allah sampaikan. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap buruk, justru di sana Allah berikan banyak kebaikan. Berarti sebetulnya persepsi kita semoga bisa mengambil hikmah. Asia itu dia tetap dalam pandangan baik, karena tidak mungkin Allah menyia-nyiakan bertemunya dirinya dengan Fir'aun. Pasti ada rencana Allah yang terbaik. Walaupun beliau tidak tahu bagaimana rencana Allah. Tapi memang Allah akan menghantarkan Musa untuk sampai kepadanya. Keluarga situ ya. Iya, untuk sampai kepadanya, sehingga Asia dijadikan sebagai alat untuk menemukan Musa suatu saat nanti. Dan itu rencana, namanya rencana Allah yang maha sempurna. Sehingga dia akan selalu melihat kebaikan dari setiap keadaan. Apabila kita melihat sesuatu kejadian yang buruk di keluarga, kita bisa bersabar. Bersabarnya menjadi nilai kebaikan. Ketika sang suaminya keras dan kasar, kita bisa menasihati beliau. Dan nasihatnya menjadi amal ibadah, ladang untuk mencapai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cara untuk mendamaikan, cara untuk memuliakan rumah tangga atas dasar cinta, ataupun kalaupun cinta tidak ada satu lagi kasih sayang. Kita kasihan lihat suami seperti itu.
Gitu ya. Jadi kasihannya itu menjadikan kita bersabar. Terus siapa lagi yang akan menasihati dia? Akan meluruskan ya, Bang. Kalau bukan aku. Gitu ya. Siapa lagi yang akan menyayangi dia kalau bukan aku? Kalau aku meninggalkan dia, siapa lagi yang menasihati dia? Siapa lagi yang peduli sama dia? Ya sudah ya Rabb, mungkin kau utus aku untuk dia supaya aku bisa menasihati dia dengan baik, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kerelaan hati. Walaupun aku kadang merasa sakit hati, ya Allah, tapi legakan hati ini ya Allah, sehingga aku bisa menerima dengan sebaik-baiknya. Nah itu berarti kan persepsinya adalah kebaikan. Kebaikan, Bang. Gitu. Nah kalau beliau ingin seperti itu, ambil persepsinya baik, gitu. Ambil persepsinya baik sehingga apapun yang terjadi, kita melihat ada kebaikan yang Allah rencanakan. Bertahannya karena kebaikannya, Bang. Iya, tidak ada lain kecuali itu. Insyaallah. Subhanallah, indah itu namanya. Baik, sabar terima kasih. Juga baik, ya. Kita menyapa sahabat yang tergabung via SMS. Ada sahabat kita di nomor 123. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada hamba Allah di Indramayu, Buya dan juga Bang Hak. Boleh nggak sih perkawinan atau perceraian itu di bulan Ramadan? Seperti sekarang ini nih, cerai atau nikah di bulan Ramadan boleh nggak, Buya? Pernikahan ya kapan saja boleh, tidak ada pantangnya. Ramadan yang tidak berkenan kan menggauli istrinya di siang hari ya. Ramadan. Kalau luar Ramadan ada, kalau malam harinya malam boleh seperti yang ini. Malam bulan madu juga boleh, tapi kalau siang haram untuk bergaul. Ada pun perceraian tidak ada beda. Yang menjadikan haramnya perceraian bukan karena bulan, bukan karena hari. Jadi perceraian kalau memang sudah harus, karena tadi tidak bisa ada kecocokan yang bisa dipertemukan lagi, takut ada kezaliman dan kemaksiatan, maka di Ramadan pun juga jatuh dan tidak ada masalah. Jadi halal haramnya itu bukan karena bulannya, bukan karena bulan. Baik. Cukup, Bu ya? Cukup. Kita menuju sahabat di 936. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, untuk Abang dan juga Bu ya, saya mau tanya, hal-hal apa saja membolehkan seorang istri meminta cerai? Dan saya pernah mendengar sebab-sebab perceraian syar'i. Apa itu maksudnya? Perceraian seorang istri boleh meminta cerai kepada suaminya dengan beberapa catatan. Di antaranya seorang suami yang fasik. Bahkan ini bisa derajat wajib. Fasik itu biasanya biasa dengan dosa, atau tidak ragu dengan dosa gede, pemabuk, meninggalkan sholat, tidak puasa Ramadan, pembunuh, pezina, berjudi. Itu adalah fasik. Dan orang fasik tidak boleh didekati memang. Boleh dia minta cerai karena suamiku tidak sholat. Jadi itu lebih baik, karena apa? Jangan sampai kita punya, tentunya ada kewajiban untuk beri nasihat terlebih dahulu kan. Cuman jangan sampai, sebab kalau seorang wanita punya fasik, punya seorang suami fasik kok masih bertahan, itu ada unik, ada apa dia? Apa yang dicari? Bukankah pernikahan yang dicari adalah Allah? Sudah tahu suaminya adalah pemabuk dan penjudi masih saja mau. Berarti dia siap untuk menerima nafkah dari duit judi. Ya kan? Suaminya melakukan haram, kerjaannya haram. Lah kok masih mau dia? Loh, gimana ini? Tahu pekerjaan suaminya adalah haram. Misalnya suaminya adalah bos riba misalnya. Wajib minta cerai. Kenapa? Yang akan dimakan siapa? Apa itu nanti? Kalau dia masih mempertahankan, yang dicari bukan Allah lagi, dunia itu. Dan itu fasik di dalam hati perempuan itu sendiri, kotor itu. Jadi ini pelanggaran syariat ini nomor 1. Setelah kita mengingatkan, barangkali justru akan bisa hijrah kan. Itu adalah kemuliaan yang luar biasa. Seorang istri nasihati dan sebagainya. Mungkin tahu kuncinya ada di dia, suaminya sangat mencintainya. Nah, ini kebetulan, alhamdulillah. Kan tapi pun jika dia juga mencintai, jangan gara-gara cinta yang ada lalu membiarkan suami terus larut dalam keharamannya. Maka ini menjadi dosa seorang wanita, kefasikan. Kemudian yang kedua adalah jika seorang suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Cuman dari sisi ini, bagi seorang wanita tidak menjadi keharusan. Kalau fasik tadi sampai derajat wajib. Kalau ini seorang wanita boleh. Cuman kalau urusan itu, alangkah baiknya kalau seorang wanita bersabar. Tidak dikasih nafkah, tidak dikasih uang, tidak dikasih uang, maka bersabar. Bahkan akan menjadi wajib kalau memang suaminya nggak benar. Duit ada tapi pelit, gak pernah ngasih makan anak ini lah. Ini kan kurang ajar bener. Nah ini nasib betul seorang istri masih mau bertahan dengan suami kayak begitu tuh ya. Baik, kalau memang tidak diberi nafkah lahir atau batin, mohon maaf, batin sekalipun, karena batin adalah kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun kecuali kepada suami. Bahkan kalau kebutuhan lahir sebenarnya sangat sederhana.
Kalau tidak tidak bisa makan nasi, kan bisa makan lontong ya. Tidak bakso ini. Akan tapi kalau sudah urusan yang satu ini, akan tapi lihat, bukankah manusia akan hidup tidak harus dengan syahwatnya? Dengan kesibukan seorang wanita pun ternyata bisa saja mungkin seorang suami sakit sampai tidak bisa memuaskan seorang istri. Jangan sampai hanya urusan begitu saja langsung minta cerai. Akan tapi mungkin dia sampai pada batas syahwatnya bergelora, sampai ia tidak bisa menahannya, menjaganya, khawatir masuk bab zina. Mungkin saja lama ini. Akan tapi lihat, begitu rendahkah seorang wanita hanya mempertahankan syahwatnya sampai makna kasih sayangnya hilang kepada suami yang selama ini berjuang bertahun-tahun hanya gara-gara stroke saja langsung minta cerai. Suami yang selama ini mencari nafkah bertahun-tahun, mana kasih sayang, mana kelembutan hati saat itu? Bersabarlah dan bersabarlah. Bersama berlarunya waktu nanti juga akan reda itu yang namanya syahwat, mungkin fisik dan sebagainya. Cuman kadang menjadi budak hawa nafsu. Akan tapi diperkenankan kalau memang seorang wanita masih butuh sekali dan dia tidak bisa dipenuhi oleh seorang suami. Apalagi jika suaminya adalah suami yang zalim. Tidak pernah mementingkan urusan itu. Sehingga dia berhak untuk minta. Akan tapi berhak di sini bukan wajib. Baik. Ini diantaranya. Atau yang kedua, yang ketiga, subhanallah, tidak ada rasa suka yang tidak disebabkan karena hati yang berpindah, bukan disebabkan hati, bukan karena hati yang rusak, karena tertarik dengan yang lainnya. Kalau hati wanita minta cerai, seorang wanita minta cerai karena hatinya tertarik kepada yang lain, wah ini terkutuk sebelum dicerai. Busuk dan hina manusia itu, apapun alasannya. Sebab kadang dia bisa membuat permasalahan sampai agar dicerai. Ini busuk betul wanita itu. Dia rupanya membuat permasalahan hanya karena dia pindah ke lain hati. Ini adalah musibah. Na'udzubillah. Ada wanita hina, dan lihat wanita yang semacam itu dia tidak akan bahagia dengan laki berikutnya. Dia akan dihinakan. Lihat, biarpun harapannya adalah orang itu sudah menjanjikan apa-apa, menjanjikan segala kemuliaan, menjanjikan ini, maka dia akan terhinakan nanti. Nah, bahkan laki-laki yang menikahinya pun akan berpikir, suaminya aja dulu ditinggalin. Dan itu pernah kisah ada orang zaman dulu semacam itu. Jadi ketahuilah, kalau memang hati itu tidak senang, karena seperti yang terjadi pada zaman Nabi, apakah karena dia tidak baik? Oh tidak, ya Rasulullah, dia seorang yang soleh, ahli ibadah. Cuman karena di hatiku sudah tidak ada cinta, takut aku berbuat zalim, maka mintalah pisah. Maka ini adalah diperkenankan. Karena hati tidak bisa main-main, tidak bisa dibohongi. Dia ingin bertahan, akan tidak suka. Sebab rasa benci, rasa tidak suka, itu karena tidak tahu, tiba-tiba tidak suka. Sehingga tidak suka itu membuahkan perilaku yang unik. Kadang-kadang ngomong kasar dan seterusnya, kan begitu. Maka ini diperkenan. Globalnya semacam itu. Tentu nanti ada sebab-sebab lain. Tentunya ya ini termasuk seorang suami yang lebih mempertahankan ibundanya. Pernah kisah itu. Atau perintah orang tuanya dan sebagainya. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyuruh putranya untuk mencerai istrinya, ya kan? Ini jadi permasalahan, ini sering digunjing Sayyidina. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mencerai istrinya? Sampai sekarang berarti boleh dong seorang bapak untuk menyuruh anak laki-laki ini mencerai istrinya. Yang melakukan itu siapa waktu itu? Yang nyuruh mencerai itu zaman itu siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Cuman sekarang tanyakan kepada bapak zaman sekarang, memang inti kayak Umar bin Khattab? Menyuruh-nyuruh segalanya. Jadi Umar bin Khattab sudah punya pertimbangan lain. Jangan ditiru. Maka orang tua yang seperti apa gitu loh. Bukan semua perintah orang tua. Orang tua yang mungkin melihat sesuatu. Ya kan? Sayyidina Umar tidak akan menyuruh anaknya menceraikan. Sekarang ada orang berhujah, berarti boleh dong seorang tua menyuruh anaknya untuk mencerai istrinya. Hujahnya adalah Sayyidina Umar. Tidak melihat penyebabnya. Tidak melihat ente siapa? Ente Sayyidina Umar dah. Jadi seolah dia kayak jadi Sayyidina Umar bin Khattab yang sangat adil. Jadi artinya apa? Mungkin seorang tua melihat menantunya yang tidak baik dan sebagainya, ya kan? Karena biasanya menantu kan bersama orang tua. Anaknya suaminya kemana? Pergi bekerja dan sebagainya, sehingga tiba-tiba seorang bapak mengatakan, ceraikan saja istrimu. Karena apa? Mungkin sebabnya tidak bisa diceritakan, dan nggak boleh diceritakan. Dan mungkin tidak boleh diceritakan. Mungkin. Nah ini boleh yang demikian ini. Tapi ini permasalahan ya orang tua. Jadi seorang istri tadi bukan ini pembahasan beda, ini kita masuk ke jadi seorang istri itu diantaranya 3 hal itu. Tidak ada keciyaan. Atau mungkin tambahan lagi,
Dari tidak cinta nanti berkembang. Misalnya takut terjadi kezaliman di dalam rumah, takut terjadi kenistaan atau kehinaan atau perzinaan yang lain, Masya Allah ya. Sampai naudzubillah, ada seorang laki-laki, istrinya lari. Istrinya lari, tatonya lari dengan seorang laki-laki lain. Subhanallah. Sampai ada, bagaimana ini kisahnya? Kalau dipertahankan dia akan masuk bab zina. Maka solusi terakhir adalah cerai. Untuk dilepas wanita busuk itu. Ceraikan saja dan biar saja dia menikah setelah itu. Biarpun wanita adalah rendah hina dengan kayak cara semacam itu. Cuman daripada dia semakin hina dengan perzinaannya, maka dicerai. Begitulah. Jadi ini ada beberapa sebab. Jadi intinya 3 hal tersebut ya. Bagaimana seorang wanita minta cerai. Ada yang harus ya. Kadang-kadang ini yang pertama ini. Yang pertama, kefasikan seorang suami tidak dianggap sebagai sebab orang bisa minta cerai. Karena kefasikan itu akan nurun. Kalau bapaknya pemabuk, biasanya anaknya juga diajari. Kalau bapaknya ngerti judi, kalau bapaknya biasa melihat yang tidak baik, anaknya akan ke bawah. Baik, subhanallah, ada banyak pertanyaan beda juga Bang Haq, cuman limit ya waktunya. Limitnya. Langsung ke clue untuk kesempatan pagi hari ini. Tatkala cinta tak sejalan. Berpisah atau bertahan? Pengennya bertahan. Nah, kita bertahan aja. Abang silakan nasihat indahnya. Baik. Semoga kita bisa melihat bahwa tidak ada sesuatu kejadian apapun, bahkan diantaranya adalah perjodohan, kecuali itu sudah menjadi ketetapan dan takdir Allah. Nah, tetapi kita punya alasan-alasan untuk memilih apakah kita mau lanjut ataukah tidak. Tetapi pun kalau harus berpisah tentunya dengan syar'i. Di antaranya tadi ada yang bertanya bagaimana hal-hal yang menjadikan orang itu syar'i di dalam penuntutan cerai. Nah, di antaranya tadi yang Buya katakan itu yang menjadikan pertimbangan ketika terjadi perpisahan. Tetapi apabila kita melihat yang lebih baik di atas cinta itu ada sesuatu bentuk pengorbanan. Dalam keadaan kita terdesak, dalam keadaan kita merasa terzalimi, tetapi kita berupaya untuk mengingatkan, berupaya untuk kita memberikan nasihat kepada mereka, sehingga mungkin itu menjadi ladang amal dan ibadah. Itu menjadi kebaikan buat kita. Namun semoga rumah tangga yang kita ingin bangun itu tidak berdasarkan kepada standar duniawi saja. Karena rumah tangga yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang semata-mata hanya ingin mencapai kemuliaan di sisi Allah, maka akan mencapai kebaikan. Asia di hadapan Fir'aun hanya semata-mata karena ingin mencapai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cinta rumah tangga yang dibangun atas dasar kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dituju adalah kebaikan-kebaikan. Jadi kalaupun harus menuntut cerai, yang menuntutnya ada sesuatu untuk mencapai kebaikan dan kemuliaan di hadapan Allah. Kalau benar harus bertahan, tujuannya adalah ingin menjadi pribadi yang mulia di hadapan Allah. Subhanallah. Perpisahnya untuk kemuliaan, bertahannya untuk kemuliaan. Baik, Buya silakan. Perceraian itu gini loh ya. Di dalam kesimpulannya, jika Anda di dalam pernikahan, jangan bicarakan tentang perceraian, sudahlah. Artinya apapun bentuknya, yuk kita bangun pernikahan. Jangan berpikir bagaimana. Jadi kalau pengen bangun rumah, konsentrasi untuk membangun. Jadi segala kekurangannya kita penuhi. Jangan berpikir bagaimana aku akan menghancurkan rumahnya. Jadi ini jauhkan kalimat cerai, wahai para suami, para istri. Makanya istri itu kadang-kadang salah sedikit, ceraiin saja, pulangin ke ibu saya. Kayak lagu saja. Ini adalah seorang istri kadang-kadang begitu. Ketahuilah, kalian itu membangun berdua, jangan bangun rumah gara-gara ada miring sedikit langsung hancurin saja, gak jadi-jadi nanti. Ini udah kesalahan wanita banyak kan, sedikit minta aja cerai. Dan juga tidak banyak seorang suami tiba-tiba juga karena mungkin banyak hal sebabnya. Akan tapi ketahuilah, di dalam pernikahan jangan bicarakan tentang perceraian. Cuman kalau sudah mentok, misalnya ternyata rumah ini tidak layak huni, kan begitu. Dan mungkin akan mengundang macam-macam kemaksiatan dia, maka hancurnya dengan cara yang baik dong, kan begitu ya. Nah, pernikahan ini adalah begitu. Baiklah, kita harus berpisah. Tapi ingat, kalau bertemu dengan pernikahan karena Allah, maka berpisahnya pun tujuannya adalah untuk baik. Tidak ada caci maki, tidak ada oloan dan sebagainya.
Kalau sudah terjadi caci maki dan oloan, hindari itu semuanya. Maka ini akan menjadi masalah besar. Maka kalau Anda seorang suami yang harus mencerai, jangan sampai mencaci maki. Jika Anda seorang istri yang dicerai, jangan sampai mencaci maki. Maka kehinaan di mana? Yang suka mencaci maki. Pun perceraian harus terjadi. Ada pun sebab bermacam-macam. Ada seorang suami mencerai istri sebab yang tidak disampaikan. Ada seorang istri minta cerai karena sebab juga yang tidak disampaikan, tapi urusannya dengan Allah. Mungkin seorang istri menemukan sesuatu yang tidak bisa diceritakan, urusan dosa kepada Allah begitu, atau wallahu alam. Jadi inilah kalau memang harus terjadi perceraian, wahai para suami istri yang menjalani perceraian, bercerailah dengan baik-baik. Karena ada misalnya mungkin sudah ada anak, silaturahmi kan tetap terjalin. Tetap manusia yang harus silaturahmi kan, umat Nabi Muhammad. Sebab kalau ini tidak segera ditutup dengan begini, akan berkembang menjadi permusuhan. Permusuhannya tidak sampai kepada kakek neneknya, bekas suami istri, sampai anak cucu. Naudzubillah min dzalik. Baik, subhanallah. Indah ya kalau kita ngikutin syariat ya Om Riyad. Betul. Baik, Buya terima kasih, Abang terima kasih untuk ilmunya kesempatan pagi hari ini ya. Dan mohon maaf untuk sahabat-sahabat yang sudah berpartisipasi namun belum sempat kami sapa Om Riyad ya. Insyaallah semoga nanti di akhir pekan Ramadan kita satu kali pertemuan kembali. Udah libur belum sih? Udah mudik ya Om? Semoga Jumat ya? Belum lah. Iya insyaallah belum. Mudiknya H-2 ya Om. Baik, terima kasih untuk kalian semuanya. Insyaallah kita belajar kembali ya. Dan terima kasih juga untuk Radioku Network Kuningan, Radioku Majalengka, Radioku Batam, dan sahabat-sahabat media partner kami, Radio Wadi Sukabumi, Radio Q Bandung, Radio Samaratung Agung, Radio MBS FM Gresik dan juga Blitar, Radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur, Radio Azam Kepri, Radio Stream Alif Lampung, Radio Madinatus Salam Kalimantan Selatan, dan sahabat-sahabat di Radio Panua Gorontalo ya. Baik, Jumat Mubarakah, dan sebelum pamit kita tutup dengan doa keberkahan. Silakan dulu. Baik, kita berdoa memohon semoga Allah menjadikan semua yang saat ini mempunyai ikatan pernikahan, Allah memberkahi pernikahan. Amin. Menjadikan pernikahan itu adalah pernikahan mulia dunia akhirat. Dan siapapun yang sudah terlanjur mengalami perceraian, semoga itu adalah juga cambuk untuk menjaga kemuliaan, bukan menjadi sebab kehinaan. Jangan sampai sudah bercerai ternyata lebih terpuruk lagi dengan kehinaan akhlak. Yang sudah mengalami perceraian, tetaplah menjalin hubungan baik. Amin. Di dalam perceraian tersebut. Amin. Kita doakan masing-masing pasangan untuk bisa mendapatkan kemuliaan. Amin. Dengan pasangan barunya. Amin ya Rabb. Dan jangan sampai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang tidak mudah membuat permasalahan dalam rumah tangga sampai perceraian. Semoga Allah menjadikan pernikahan yang menikah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjauhkan dari percekcokan, permusuhan dan seterusnya. Yang belum menikah semoga dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan pasangan yang baik, yang tidak pernah terjadi perceraian. Adanya keindahan di dunia dan keindahan di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, nasta'in ihdina siratal mustaqim. Rabbi firli amin ya rabbal alamin. Baik. Ya Om ya. Ya. Selalu ada cinta kalau kayak gitu ya. Baik Buya dan Abang terima kasih kesempatan pagi hari ini, kita juga pamit ya Om Red ya. Iya, betul. Dan kita mengajak Anda semua sahabatku yang ingin ikut gabung mentoring bersama Bang Hak juga silakan bisa hadir di studio radioku jam 8 pagi sampai jam 9.30 ya. Iya, betul. Baik, Jumat Mubarakah, wala alam bisawab, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.